sahla. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia-Nya, hidayah-Nya serta kenikmatan-kenikmatannya sehingga kita pada pagi ini bisa merasakan, bisa menikmati apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua karunia, nikmat dan hidayah yang Allah berikan tidak sepatutnya dan tidak sepantasnya kita hitung satu persatu, karena nikmat Allah bukan untuk kita hitung, karena nikmat Allah untuk wa in ta'anzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Untuk kita syukuri teman-teman dan hadirin sekalian. Jadi bukan untuk kita ungkit-ungkit tapi untuk kita syukuri. Dan barang siapa yang kufur akan nikmat Allah maka azab Allah sangat pedih. Kemudian tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya selalu kita curahkan, kita sampaikan, kita aturkan kepada uswatun hasanah kita semua, kepada mata air kehidupan umat manusia Rasulullah Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, pada sahabatnya, para ulama, tabiin, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita ingin atau akan mendengarkan tadabbur Al-Quran oleh Ustadz Fatan dalam surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj, insya Allah. Jadi kita sudah mulai memasuki juz 17, yang mana ada dua surat, Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Di situ dalam surat Al-Anbiya nanti kita bisa mengetahui begitu banyak sekali kisah-kisah para nabi dan juga para rasul yang Allah sebutkan untuk kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kemudian dalam surat Al-Hajj juga Allah telah membimbing, memberikan banyak kaitannya tentang ibadah haji. Nah, nanti kemudian akan dijelaskan oleh Ustadz Fatan dalam tadabburnya. Ya, insya Allah nanti insya Allah kita akan mengerti semakin banyak dan semakin detailnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya berikan waktunya kepada Ustadz Fatan ya dalam memberi kajian dan memberi nasihatnya. Pada Ustadz Fatan, falyatafaddal mashkuran. Sebentar, salah. Baik, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ilaina afdhala kitab wa arsala ilaina afdhala rusul wa ja'alana khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebaik-baiknya kitab ya untuk ditadabburi oleh pembacanya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah kita di bulan Ramadan ya sudah. Surat Al-Anbiya merupakan surat yang Makkiyah, artinya surat ini turun ketika Nabi SAW masih di Mekah, belum berhijrah ke Madinah. Adapun jumlah ayatnya 112, dan sebagaimana namanya, surat ini akan mengisahkan berbagai kisah para nabi dan dakwah mereka, serta bagaimana kaum mereka mendustakan para nabi tersebut. Dan juga sebagaimana kebanyakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah ini karena ketika Nabi SAW itu berada di Mekah, beliau SAW tidak banyak diturunkan syariat-syariat yang lainnya yang sifatnya tafsil atau mendetail. Namun di Mekah Nabi SAW fokus mendakwahkan tauhid
kepada Allah Subhanahu wa taala, membantah kesyirikan, menetapkan akan adanya hari akhir, hari kebangkitan, dan memberikan bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-Anbiya ini, sebagaimana surat Makkiyah yang lainnya, akan banyak berisikan bagaimana bukti-bukti keesaan Allah, serta bantahan terhadap kesyirikan, dan juga pembahasan mengenai hari akhir. Oleh karenanya, surat ini dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan bagaimana lalainya manusia akan hisab yang dekat. Allah berfirman, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Telah datang kepada manusia atau telah dekat kepada manusia hisab mereka. Dan hisab seorang hamba itu berbeda-beda. Bisa dengan hari kiamat yang datang sehingga habislah waktu beramal manusia di dunia, atau kematian yang akan menghampiri semua kita. Dan kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dan kita pun tidak tahu kapan kiamat itu datang. Sehingga ketika sesuatu itu tidak diketahui kapan datangnya, kita harus menganggap bahwa hal tersebut akan cepat datang kepada kita. Itu yang paling aman. Karena kalau kita menganggap bahwasannya kiamat dan kematian itu masih lama, kita akan lalai dan tidak bersiap-siap akan hal itu. Sedangkan kalau kita senantiasa menjadikan kematian dan kiamat itu di depan mata kita, maka kita akan senantiasa beramal kepada Allah. Dan Allah katakan bahwa itu dekat. Iqtaraba, telah dekat kepada manusia hisab mereka. Nabi SAW dahulu pernah bersabda mengatakan, "Bu'ithtu ana wa as-sa'ah kahatain." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jarak antara aku diutus dengan hari kiamat itu hanya seperti dua jari saja yang sangat berdekatan. Maka hari kiamat itu dekat. Ya, dan kita harus bersiap-siap. Sedangkan manusia lalai. Lahiyatan qulubuhum. Ya, hati mereka lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Tidaklah datang peringatan dari Rabb-Mu kecuali mereka bermain-main dalam mendengarnya. Dan mereka, ya ketika ini Nabi SAW sedang berdiskusi dengan orang-orang kafir Quraisy, mereka mendustakan Nabi SAW, mendustakan Al-Quran. Ya. Mereka mengatakan, bal qadu adghafu ahlam, bal iftarahu bal huwa syairun falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun. Mereka mengatakan itu hanyalah ya angan-angan saja. Hanya sebuah dongeng belaka. Bahkan mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini dibuat-buat oleh Nabi SAW. Bahkan itu adalah seorang syair. Ya, hanya syair yang dibuat saja. Bahkan mereka meminta agar azab itu datang. Falyatina bi ayah. Berikan kami tanda, berikan kami bukti. Ya. Sebagaimana yang telah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa dalam sejarah panjang manusia, ketika mereka diberikan bukti, ketika mereka diberikan mukjizat, mereka tidak beriman. Maka kalau sudah datang bukti, kemudian tidak beriman, Allah akan mengazab mereka. Maka di antara rahmat Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak diberikan tanda-tanda yang seperti umat-umat yang sebelumnya. Ya. Sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Umat-umat sebelum mereka saja itu tidak ada yang pernah beriman kepada bukti-bukti yang datang. Ya. Dan kami hancurkan, binasakan mereka. Maka apakah mereka akan beriman? Betapa banyak kaum-kaum yang zalim yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Betapa banyak ya dari antara desa-desa dan kaum-kaum yang kami hancurkan, kami binasakan karena mereka zalim. Dan akhirnya kami datangkan ya setelah mereka kaum-kaum yang lain. Dan mereka pun menyesal. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Celakalah kami, sesungguhnya kami dahulu merupakan orang-orang yang zalim. Dan maka orang-orang yang lalai, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat zalim di muka bumi akan menyesal. Akan menyesal di dunia dan akan menyesal di akhirat nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lagi bukti akan keesaannya. Dan ia mendebat
orang-orang kafir. Allah SWT mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Karena kalau ada Tuhan selain Allah, sungguh langit dan bumi akan rusak. Ya, Allah berfirman, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau ada di langit dan bumi ini ada sesembahan, ada Tuhan selain Allah, sungguh bumi akan rusak. Langit pun akan rusak. Ya, karena setiap Tuhan akan saling membanggakan ciptaan-ciptaannya. Dan mungkin akan saling menzalimi satu sama lain. Sehingga tidak akan terjadi keteraturan ya di muka bumi ini, di alam semesta ini. Oleh karenanya Tuhan hanya satu. Ya sebagaimana ya, contoh kecilnya saja sebuah negara. Ya. Bayangkan ketika sebuah negara dipimpin oleh dua presiden ya, atau dua pemimpin, maka pasti dua pemimpin itu akan saling cekcok, ya, saling berantem satu sama lain. Ya. Dan sebuah negara tidak akan stabil kecuali dipimpin oleh satu pemimpin saja. Itu baru negara yang kecil. Ya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang sangat besar ini? Bagaimana dengan pengaturan matahari, pengaturan bulan, pengaturan bintang dengan segala porosnya? Bagaimana dengan oksigen yang ada di bumi? Ya, kemudian bagaimana dengan lautan serta hujan? Bagaimana kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan mungkin bisa stabil. Oleh karenanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah dan tidak bisa dan tidak pantas untuk dipertanyakan. Allah berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah tidaklah dipertanyakan akan perbuatannya dan mereka yang akan ditanyakan di hari kiamat tentang apa yang mereka perbuat di muka bumi. Dan Allah SWT kemudian menyebutkan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul mauti wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernafas itu pasti akan mati. Semua kita. Jangan sampai kita lalai akan tamu yang pasti menghampiri kita. Aina ma takunu yudrikkumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan datang kepada kalian. Dan kematian itu tidak pandang bulu. Ya. Orang yang tua bisa mati dan orang yang muda pun bisa mati. Ya. Orang yang sakit bisa mati, orang yang tidak sakit pun kita lihat ya bisa mati. Semua kita pasti akan mengalami kematian dan tidak ada yang abadi. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kami tidak pernah menjadikan ada manusia yang abadi, tidak mati. Ya, apakah ketika kamu mati dan mereka itu kekal? Ya. Maka semua dari kita pasti mati. Dan kematian serta kiamat itu akan datang tiba-tiba. Bal ta'tihim baghtah. Ya. Ta'tihim baghtah. Kiamat dan juga kematian itu datangnya tiba-tiba. Dan di hari kiamat nanti semua dari kita akan ditimbang amalannya dengan adil oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kezaliman sedikit pun. Wa nad'ul mawazin al-qist li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami akan meletakkan di hari kiamat nanti timbangan-timbangan yang sangat adil. Maka seseorang tidak akan dizalimi sedikit pun. Dan sedikit apapun amalannya, meskipun sekecil biji padi pun akan kami datangkan dan akan kami timbang di timbangan tersebut di hari kiamat. Dan cukuplah kami sebagai penghitung timbangan. Maka hendaknya kita menyiapkan timbangan amalan kita di hari kiamat nanti. Agar amalan baik kita, amalan soleh kita itu lebih berat dari dosa-dosa kita. Kita hendaknya mengintrospeksi diri. Ya, bahwa tentu saja setiap dari kita melakukan banyak sekali kemaksiatan. Ya. Maka hendaknya kita menghapuskan kemaksiatan tersebut dengan bertaubat dan memberatkan timbangan amal soleh kita dengan berbagai amalan. Kemudian Allah SWT menyebutkan kisah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahkan kaumnya yang menyembah berhala.
Ia mengatakan bahwasannya Rabb yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, bukan patung berhala yang kalian sembah yang lemah, tidak memiliki manfaat ataupun mudarat. Ya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Apa berhala-berhala ya yang kalian sembah? Mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami menemukan nenek-nenek moyang kami menyembahnya. Lihat bagaimana kesyirikan itu bisa turun-temurun hanya karena nenek moyang. Banyak orang yang tersesat, banyak orang yang menyembah berhala dan berbuat kesyirikan hanya karena dalih bahwa inilah yang dilakukan nenek moyang kita, inilah kebudayaan kita dan lain sebagainya. Ingatlah bahwasannya Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala, hanya Ia yang berhak kita sembah. Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ardi alladzi fatarahun wa ana ala dzalikum minasyahidin. Nabi Ibrahim berkata, bahkan Rabb kalian yang hakiki adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan mereka, yang menciptakan berhala-berhala itu, yang menciptakan kalian, yang menciptakan langit dan bumi. Maka kaumnya Nabi Ibrahim tidak mau beriman. Akhirnya Nabi Ibrahim pun membuat makar dan menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ya, ketika kaumnya pergi, ya semuanya ketika itu ada sebuah hari perayaan, ya ketika itu sehingga semua kaumnya Nabi Ibrahim itu keluar dari desanya, maka akhirnya Nabi Ibrahim pun sendirian di sana dan menghancurkan berhala-berhala kaumnya, dan ia biarkan satu yang paling besar dia biarin, nggak dihancurkan. Aja'alhum yudadan illa kabiran lahum la'allahum yarji'un. Kemudian ketika kaumnya pulang dan melihat berhala-berhala mereka hancur, mereka pun marah. Ya. Qalu ma fa'ala hadza bi alihatina innahu minadh dhalimin. Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kami? Lihat bagaimana lemahnya ya sesembahan-sesembahan mereka. Jadi dihancurkan. Ya. Tuhan tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Ya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim pun dipanggil ya, karena mereka mengetahui bahwa Nabi Ibrahim tidak senang dengan berhala mereka. Akhirnya mereka bertanya, ya, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini wahai Ibrahim? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Kata Ibrahim, nih yang hancurin yang paling gede. Ya, yang hancurin berhala yang paling gede. Coba tanya ke dia. Kalau emang dia bisa ngomong. Maka akhirnya kaumnya pun ya kembali dan berpikir ya bahwa sesembahan yang mereka sembah selama ini adalah lemah, bahkan tidak bisa menjawab pertanyaannya Nabi Ibrahim sekalipun. Tsumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Akhirnya mereka pun menundukkan kepala mereka karena malu dan berkata kepada Ibrahim, engkau tahu bahwasannya dia tidak bisa berbicara. Qala fata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, apakah engkau beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa menjaga dirinya sendiri, tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi melindungi manusia yang lainnya. Sungguh merugi dan hinalah apa yang kalian sembah selain Allah. Tidaklah kalian berpikir. Namun ketika kekufuran telah menancap dalam hati orang-orang kafir tersebut, mereka tidak mau beriman. Dan justru mereka membangkang dari bukti-bukti yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka pun hendak menghukum Nabi Ibrahim dan mengazab Nabi Ibrahim dan membakar Nabi Ibrahim dalam sebuah api. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Mereka mengatakan, bakarlah Nabi Ibrahim dan tolonglah sesembahan-sesembahan kalian, berhala-berhala kalian. Namun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hamba-hambanya yang menolongnya, yang menolong agamanya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana kudrahnya Allah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Maka Allah firmankan kepada api tersebut, wahai api, jadilah engkau
dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Api yang biasanya panas membakar, namun kudrah Allah Subhanahu wa taala melebihi apapun. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat panas kepada api mampu memberikan sifat dingin padanya. Maka api tersebut menjadi dingin dan keselamatan sehingga Nabi Ibrahim pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api tersebut. Allah selamatkan beliau dan Allah berikan keturunan-keturunan yang saleh. Wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilah wa kullan ja'alna salihin. Dan kami tolong ya Nabi Ibrahim dan kami juga berikan kepadanya keturunan yaitu Nabi Ishak dan Yakub dan semuanya kami jadikan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga dalam surat ini menyebutkan berbagai karunia-Nya kepada para nabi-nabinya. Di antaranya Allah sebutkan bagaimana Allah memberikan keselamatan bagi Nabi Lut alaihissalam dan Allah selamatkan dari azab yang turun kepada kaumnya. Bagaimana kaumnya Nabi Lut, Allah balikkan kota mereka, ya, yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah. Allah kembalikan, Allah balikkan. Dan Allah jatuhkan hujan bebatuan yang panas. Namun Allah selamatkan Nabi Lut dan juga pengikutnya yang beriman. Juga Allah sebutkan tentang bagaimana Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari banjir yang menutupi semua bumi. Yang bahkan gunung-gunung pun tidak bisa menyelamatkan orang dari banjir tersebut. Namun Nabi Nuh alaihissalam dan orang-orang yang beriman kepadanya diselamatkan oleh Allah. Juga Nabi Daud alaihissalam yang Allah berikan kelebihan gunung-gunung dan juga burung-burung itu bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Dan juga Allah memberikan ilmu kepada Nabi Daud cara membuat baju perang, ya, baju besi perang. Ya, itu pertama kali diajarkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam sehingga itu bisa menjadi tameng, ya, menjadi baju untuk berperang. Juga Allah memberikan karunia kepada Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud alaihissalam. Ya. Allah berikan tentara berupa angin. Ya, wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Kami berikan tentara kepada Nabi Sulaiman berupa angin yang berhembus bagaimanapun yang diinginkan oleh Nabi Sulaiman. Dan juga jin, wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna lahu amalan duna dzalik wa kunna lahum hafizin. Jadi bukan hanya tentara dari manusia, namun juga dari jin Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Juga Allah menyebutkan bagaimana Allah mengijabah doa para hamba-hambanya, para nabi-nabi yang saleh. Di antaranya Nabi Ayyub alaihi salam ketika dia ditimpa musibah berupa penyakit dan kematian keluarganya. Wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Nah, ini lihat doanya para nabi. Ya, hendaknya kita menemukan doa-doa, terutama doa-doa para nabi dalam Al-Qur'an itu kita hafalkan dan kita amalkan ketika kita mendapatkan kondisi yang serupa. Inni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa musibah, suatu mudarat, suatu musibah. Ketika itu beliau diberikan penyakit dan kemudian semua anak-anaknya itu mati, ya, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana musibah yang ditimpakan bahkan kepada seorang nabi. Namun ia berdoa kepada Allah dan mengatakan wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah ya Allah yang maha merahmati. Fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dhurri wa atainahu wa ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Maka kami ijabah doa Nabi Ayyub dan kami hilangkan serta kami singkap, ya, musibah tersebut berupa penyakit tersebut kami singkap dan kami berikan ia keluarga yang baru. Ya, Allah lahirkan dari keturunannya dengan jumlah yang 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat lebih banyak dari keturunannya yang sebelumnya. Sebagai rahmat bagi kami dan pengingat bagi hamba-hambanya. Juga Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor paus. Ya. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت
subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lagi-lagi ini ada doa dari seorang nabi yang saleh, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, fi dzulumat, ketika dia dalam kegelapan di dalam perut ikan paus, ya. Ia berdoa kepada Allah, ya Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang berhak kepada selainmu. Lihat bagaimana ia bertawasul, menjadikan wasilah, yaitu tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku dahulu termasuk orang-orang yang zalim. Maka lagi-lagi Allah ijabah. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nujil mu'minin. Maka kami ijabah dan kami tolong ia dari kesulitan, dan begitulah kami menolong hamba-hamba kami yang beriman. Maka barang siapa yang hendak diijabah doanya, hendaknya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh doa-doa para nabi. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa para nabi-nabinya. Ya, Nabi SAW bersabda, likulli nabiyin doaun mustajab. Ya, setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Namun Nabi SAW mengatakan bahwa doa beliau simpan di hari kiamat nanti sebagai syafaat untuk kita umat Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah para imam kita, para nabi-nabi, umat yang satu. Rabb kita pun Allah yang Maha Esa. Maka kita hanya menyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat 92, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya ini adalah umat kalian. Kata-kata ummah itu dalam Al-Qur'an memiliki banyak sekali arti. Yang pertama diantaranya ummah artinya imam. Ya, imam, seperti kan Ibrahim ummah. Ya, Ibrahim adalah ummah, itu artinya imam, ya, pemimpin, imam kita. Bisa juga maknanya adalah umat, yang artinya sekelompok manusia. Umat wahidah, kita adalah umat yang satu. Karena agama kita satu. Bisa juga terkadang dalam Al-Quran ummah, itu artinya adalah waktu. Ya, sebagaimana dalam surat Yusuf, waddakara ba'da ummah. Ya, dan ia mengingat setelah sekian waktu. Nah, di sini Allah mengatakan sesungguhnya ini adalah umat kalian dan para imam-imam kalian, para nabi ini, umat wahidah, satu umat yang sama, wa ana rabbukum fa'budun, dan Tuhan kita pun satu, Allah yang Maha Esa, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang diwahyukan oleh Allah kepada nabinya, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Dan sesungguhnya yang aku diwahyukan kepadaku hanyalah bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian, Tuhan yang satu, kesembahan yang satu. Maka apakah kalian menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan demikian selesailah bahasan dalam surat Al-Anbiya, dan kita berpindah kepada surat selanjutnya, surat Al-Hajj. Ya, surat Al-Hajj ini sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Ya, jadi sebagian surat itu ada yang turun ayat-ayatnya ya tidak serempak dalam satu waktu. Ya, sebagiannya ada yang turun dahulu, kemudian ada yang setelahnya. Di antara surat Al-Hajj itu sebagiannya Makkiyah dan sebagiannya Madaniyah. Jumlah ayatnya 78. Dinamakan dengan surat Al-Hajj karena di dalamnya ada perintah kepada Nabi Ibrahim untuk memanggil manusia agar berhaji ke Baitullah Makkah. Allah memulai surat Al-Hajj sebagaimana Allah memulai surat Al-Anbiya tadi dengan kembali mengingatkan kepada manusia akan datangnya hari kiamat, ya, hari kebangkitan manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis saati syai'un azim. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, sesungguhnya guncangan di hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Guncangan yang akan membuat manusia seakan mabuk karena kerasnya azab. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atun amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Hari di mana engkau melihat seorang ibu yang menyusui akan melupakan anaknya. Dan orang yang sedang mengandung, yang hamil akan keguguran. Serta kamu melihat manusia seakan mabuk. Dan sebenarnya mereka tidak mabuk, namun begitulah azab Allah sangatlah keras. Ya. Jadi hari kiamat ini merupakan hari yang sangat berbahaya, yang sangat dahsyat. Kemudian Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan kita dari tanah, lalu kemudian dari darah dan daging di rahim ibu kita. Kun Allah melahirkan
Ya Allah mentakdirkan kita untuk lahir dari rahim ibu kita, kemudian kita menjadi besar, kemudian diwafatkan, ya. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya Allah lah yang menjadikan bumi itu subur dengan air hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang melakukan semua itu tentu saja mampu untuk membangkitkan manusia di hari kiamat, ya. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dari tidak ada sama sekali. Dari tidak ada sama sekali, kemudian dari air mani yang hina, ya. Kemudian kita dilahirkan, kemudian kita besar, kemudian diwafatkan, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan kita di awal penciptaan kita tentu saja mampu untuk membangkitkan kita di hari kiamat. Dan juga sebagaimana Allah mampu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari hujan yang ia turunkan dari langit, mampu untuk membangkitkan manusia di hari kiamat. Tidak ada keraguan akan hal tersebut. Allah berfirman, wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Dan hari kebangkitan itu, hari kiamat itu akan datang, pasti akan datang. Tidak ada keraguan di dalam. Dan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan. Dan di hari kiamat itu orang-orang kafir akan menyesal, ya, dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan baju yang panas dari neraka serta disiram air yang mendidih yang akan melelehkan perut dan kulit mereka, serta mereka akan dicambuk dengan besi. Dan itu azab yang selama-lamanya. Ya, Allah berfirman dalam ayat ke-19, هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. Orang-orang yang kafir di hari kiamat nanti akan diazab oleh Allah, akan diberikan baju dari neraka dan akan disiramkan dari atas kepala mereka air yang mendidih yang dengannya akan meleleh perut-perut dan kulit-kulit mereka, dan mereka akan dicambuk dengan cambuk besi. Setiap kali mereka hendak untuk keluar dari neraka, mereka akan dikembalikan dan akan merasakan azab yang panas, yang pedih. Maka hendaknya ketika kita membaca ayat-ayat tentang azab di neraka, hendaknya kita takut dan meminta keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman, maka Allah akan masukkan ke dalam surga, dan ia akan diberikan gelang serta perhiasan-perhiasan, juga pakaian dari sutra. Semua itu karena mereka diberi hidayah oleh Allah kepada tauhid dan jalan yang terpuji. Allah berfirman, innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawira min dzahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sesungguhnya Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan diberikan perhiasan ya dari emas dan juga mutiara, dan pakaian mereka ketika itu adalah sutra. Wahudu ila tayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Mereka telah diberikan hidayah oleh Allah atas apa yang mereka lakukan dari amal-amal saleh. Ila tayyibi minal qawl. Mereka diberikan hidayah kepada perkataan yang baik, yaitu kepada tauhid, kepada la ilaha illallah. Maka sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada mereka di dunia kepada perkataan la ilaha illallah, maka di hari kiamat nanti Allah akan berikan mereka hidayah kepada jalan yang lurus, ya, jalan Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Wahudu ila siratil hamid. Mereka diberikan hidayah menuju jalan yang terpuji, jalan yang Allah Subhanahu wa taala, Islam yang maha terpuji. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji ke Baitullah, ya. Allah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tempat Baitullah agar ia membangunnya dan membersihkan Mekah, membersihkan Ka'bah dari kotoran-kotoran baik secara fisik maupun kotoran secara maknawi, yaitu kesyirikan. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memanggil manusia berhaji. Ya, Allah berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan panggillah dan serulah manusia untuk berhaji. Maka mereka akan datang ke Baitullah, akan datang ke Mekah. Dan dari setiap
tunggangan ya, mereka menaiki tunggangan-tunggangan ya. Kalau dahulu ada unta, ada kuda dan sebagainya. Kalau sekarang ada kendaraan-kendaraan seperti mobil, ada juga pesawat dan lain sebagainya. Semuanya datang dari berbagai penjuru dunia. Min kulli fajjin amiq, dari setiap pelosok-pelosok dunia datang ke Mekah untuk berhaji. Dan semua itu untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kesucian dan juga syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itulah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, di antaranya haji, maka hal tersebut merupakan ketakwaan hati. Lalu kemudian Allah juga perintahkan untuk menyembelih kurban ya di hari nahar, yaumun nahar, di hari Id, dan juga bertawaf mengelilingi Ka'bah sebagai bentuk syiar agama, dan juga untuk memberikan makan kepada orang miskin yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita berikan dari sebagian kurban kita kepada orang-orang yang miskin. Dan Allah kemudian menyebutkan bahwasannya yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging atau darah dari sembelihan tersebut, namun takwa dan zikir kita kepada Allah. Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging atau darah dari sembelihan tersebut, namun yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ini bagaimana Allah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk berjihad di jalan Allah ketika dizalimi. Karena di awal masa Islam, ketika Islam masih lemah, masih belum banyak ya kaum muslimin ketika itu, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang lemah ya, maka jihad belum diizinkan. Ya, jihad belum diizinkan. Namun setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan memiliki cukup banyak pengikut ya, dan juga persenjataan, maka Allah SWT izinkan untuk berjihad di jalan Allah ketika diganggu dan dizalimi oleh orang-orang kafir. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir." Allah telah diizinkan kepada orang-orang yang diperangi ya, karena mereka telah dizalimi, dan Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha mampu untuk menolong mereka. Dan Allah janjikan pertolongan kepada mereka. Ya, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang yang beriman. Bagaimana Allah menolong para nabi sebelumnya dari kaumnya yang zalim. Allah berfirman dalam ayat 42, wa iyukadzibuka faqad kadzabat qablahum qaum nuh wa adu wa thamud. Ya. Fa'amlaitu lil kafirina tsumma akhadhtuhum fa kaifa kana nakir. Kalau mereka mendustakanmu, sesungguhnya umat-umat terdahulu pun telah mendustakan para nabi mereka, Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Lut, ya, Nabi Musa, semuanya didustakan dan diperangi oleh kaumnya. Namun kami berikan waktu pada orang-orang kafir, kemudian kami azab mereka. Maka sebagaimana Allah telah menolong hamba-hambanya dan telah menolong nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah pun akan menolong Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang beriman. Dan Allah SWT membolehkan kita untuk membalas kezaliman dengan adil. Itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga di hari kiamat akan menghakimi manusia dengan adil juga. Ya. Maka hebatnya pengaturan alam semesta. Kalau kita lihat ya bagaimana alam semesta ini sangat teratur sekali. Ya. Alam semesta, bumi dan semuanya itu sangat teratur ya. Itu menunjukkan bahwasannya Allah itu Maha Agung dan Maha Adil dalam penghakiman. Jadi sebagaimana Allah Maha Adil dan Maha Hebat pengaturan dalam alam semestanya, bagaimana langit dan bumi, kemudian malam dan siang yang silih berganti, itu semua adalah pengaturan dari Allah. Bagaimana matahari yang berjalan di porosnya, begitu juga bulan dan semua bintang-bintang dan semua planet-planet, ya, itu menunjukkan bahwasannya Allah itu adil ya dalam pengaturannya di alam semesta maupun dalam hukum-hukumnya di dunia dan akhir. Allah Maha Adil dalam hukum-hukumnya di Al-Quran, hukum-hukum dalam Islam, dan juga Allah Maha Adil hukumnya di hari kiamat nanti menghakimi siapapun yang beramal soleh ataupun yang beramal ya zalim. Kemudian ayat ini atau surat ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintah berrukuk, sujud dan beribadah serta berbuat kebajikan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum
waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, rukuk serta sujudlah kalian serta beribadahlah kepada Rabb kalian dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Juga Allah memerintahkan untuk berjihad dan mendirikan salat serta menunaikan zakat dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ya, kemudian di akhirnya Allah berfirman, "Faqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu billahi maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir." Dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat dan memintalah perlindungan kepada Allah. Ialah wali kita. Maka sebaik-baiknya wali dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian selesailah bahasan kita dalam juz ke-17. Insyaallah besok akan kita lanjutkan pada pembahasan juz ke-18. Ana mohon maaf jika ada kesalahan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ana kembalikan kepada moderator. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Syukron jazakallahu khairan kepada Ustadz Fatan Amin yang telah memberikan nasihatnya, yang telah memberikan kita semua pencerahannya. Tadabbur Al-Qur'an juz 17 yang itu kita tahu, sama-sama tahu bahwa di ayat itu banyak sekali Allah memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita semua, memberikan perumpamaan-perumpamaan kebesarannya, memberikan peringatannya dalam surat Al-Hajj yang begitu besar ancamannya, dan juga dalam surat Al-Anbiya yang memberikan contoh-contoh para kisah-kisah para nabi kepada kita semua dengan segala ujiannya, dengan segala cobaan para nabi. Ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, dan sebagainya. Dan para nabi yang Allah kasihi tentunya. Dan kita semua wajib dan juga harus mengambil hikmah dan mengambil pelajarannya supaya kita termasuk orang-orang yang Allah kasihi juga. Kemudian Allah juga pernah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan kalau tidak salah ya, bagaimana Allah memberikan penjelasan tentang yang hamba-hambanya yang Allah kasihi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah memberikan stempel kepada hamba-hamba yang Allah kasih, yaitu yang hauna, yang rendah hati. Wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Pada orang mukmin yang dihina oleh orang kafir, yang dihina oleh orang bodoh itu mereka mengucapkan salam. Kemudian yang sujada wa qiyama, sujud dan berdiri di sepertiga malam, salat qiyamul lail. Kemudian juga yang berdoa Rabbana srif anna adzab jahannam, berdoa supaya dihindarkan dari azab jahanam, karena jahanam itu adalah tempat yang sangat binasa dan sangat kekal. Nah, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang Allah kasihi, yang seperti para nabi, para rasul yang penuh dengan kesabarannya, penuh dengan syukurnya, penuh dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya ambil hikmahnya. Saya ringkas dari penyampaian Ustadz Fatan Amin. Sekali lagi jazakumullah khairan kepada Ustadz Fatan yang telah memberikan ilmunya, mentransfer ilmunya kepada kita semua. Semoga keberkahan diberikan kepada kita semua pada pagi ini, pada kegiatan tadabbur Al-Qur'an pada kesempatan ini. Dari saya selaku MC, mohon maaf kepada semua apabila banyak kesalahan, banyak khilafan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hadza minni wa jadu minni al-khata wa nisyan wa ya minni afa minkum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.